بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى نصركم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia kadang-kadang terkena penyakit yang kita sebut dengan penyakit ruh, yaitu perbuatan zalim, perbuatan semena-mena, meskipun itu adalah perbuatan kecil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan mendapatkan keamanan, mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang imannya tidak tercampuri dengan perbuatan zalim. Al-Quran mengatakan innalladzina amanu, mereka orang-orang, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan itu dengan perbuatan zalim, maka mereka mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk darinya. Ayat ini menjelaskan bahwa keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan kepada Rasulullah serta beriman kepada Ahlul Bait dan Yaumul Akhir tidak menjamin orang tersebut menjadi aman dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memberikan jaminan keamanan orang yang sekedar beriman, tapi perbuatannya, tingkah lakunya, dan keimanannya itu dicampur aduk dengan perbuatan yang zalim. Mereka tidak mendapatkan jaminan itu dari Allah. Yang mendapatkan jaminan keamanan dan aman dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang tulus kepada Allah dan tidak tercampur aduk dengan perbuatan zalim. Mereka lah orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka pula yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak cukup hanya sekedar beriman kepada Allah, tidak cukup hanya beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi keimanan itu tercampur aduk dengan sikap yang zalim. Zalim yang dimaksud adalah at-tasarruf fi haqqil ghair. Yang dimaksudkan zalim itu adalah memperlakukan hak orang lain atau berbuat yang melampaui batas syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi yang lain daripada zalim, ulama mengatakan wad'u syai' fi ghairi maudhi'i,
yaitu menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah makna zalim. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi kezaliman ini seperti diungkapkan dalam hadisnya terdapat 3 bentuk kezaliman atau 3 macam kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau mengatakan az-zulmu tsalatsa. Kezaliman itu ada 3 bentuk, ada tiga macam bentuknya. Fadzulmun la yaqullah, dolim, perbuatan zalim yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzulmun yaghfiruhullah, dan perbuatan zalim yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya. Wa dzulmun la yatrukuhu, dan kezaliman yang tidak akan ditinggalkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa ada zalim yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dzulmul abdi li rabbih, yaitu kezaliman seorang hamba kepada Tuhannya, kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Musyrik adalah sebuah perbuatan zalim yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni pelakunya. Orang yang menyekutukan Tuhan, orang yang menyembah selain kepada Tuhan atau menjadikan Tuhan lain sebagai bersamaan dengan Tuhan yang disebut dengan sekutu, maka dosa orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang-orang musyrik itu sampai kemudian dia kembali kepada Allah dan meninggalkan kemusyrikannya. Luqman Al-Hakim berwasiat kepada putranya. Di dalam Al-Quranul Karim, Luqman mengatakan, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tindakan dolim yang amat besar. Dulmun azim, kata Luqman Al-Hakim. Jadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menjadikan zat lain sebagai sepadan dengan Allah, maka dosa itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena musyrik dalam pengertian yang hakiki memiliki hukum, konsekuensi hukum di dalam fikih. Jadi ada musyrik dalam pengertian dalam Al-Quran itu, kalau kita membaca, ada 2 pengertian musyrik. Musyrikun hakiki, dan kemudian musyrik yang bersifat majazi, metaforis, yang bukan asli hakiki. Seperti orang dalam Al-Quran Allah mengatakan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau lihat, menyaksikan orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Itu tidak dihukumi sebagai musyrik dalam bentuk hakiki, tapi itu adalah kemusyrikan dalam bentuk majazi. Oleh karenanya orang ini ketika tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu kedoliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dulmul abdi li nafsihi, yaitu dosa seorang hamba, kedoliman seorang hamba pada dirinya sendiri. Bagaimana seseorang bisa mendolimi dirinya sendiri? Misalnya saja, ketika kita memanfaatkan telinga kita, ketika kita memanfaatkan mata kita dan kaki kita untuk berbuat sesuatu yang buruk,
itu artinya kita telah berbuat dolim pada diri kita sendiri. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita mata, telinga, dan kaki, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepadanya, bukan untuk menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang bermaksiat disebut dolim pada dirinya sendiri. Innallaha la yadlimun nasa syai'ah, walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Mereka sendirilah yang berbuat zalim, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim, orang yang tidak membaca Al-Quranul Karim, maka dia telah berbuat terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia telah melewatkan pahala dari membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah, yang tidak diketahui nilai dari pahala membaca Al-Quran itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang itu tidak mau membaca Al-Quran, maka dia telah berbuat dolim pada dirinya. Dolimun linafsi. Nah, oleh karena itu, seringkali di dalam doa, misalnya dalam doa kumel, kita selalu mengatakan dalam tu nafsi. Watajarra'tu ala nafsi, watajarra'tu bijahli, wasakantu ila qadimi dzikrika. Tuhanku, aku telah berbuat aniaya pada diriku sendiri. Aku telah berani dengan kebodohanku untuk bermaksiat kepadamu. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Allah disebut orang yang dolim pada dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni orang ini selama dia tobat, membaca istighfar kepada Allah, maka dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedzaliman ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kata Rasulullah, wa dzulmun yaghfiruhullah. Dosa dolim yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu dzulmun la yatrukuhullah. Kedzaliman yang tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dzulmul abdi li ghairihi. Kedzaliman seorang hamba kepada sesama. Kedzaliman manusia kepada sesama manusia. Ini adalah sebuah kedzaliman yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu saja, tapi besok akan ada hisabnya. Semua orang akan dihisab oleh Allah karena dia berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu orang yang telah berbuat salah, berbuat dolim kepada orang lain, tobatnya adalah mengembalikan apa yang telah diambil dari orang tersebut. Di dalam riwayat itu bahkan orang yang meninggal dunia kalau dia punya utang, maka utangnya itu seperti kata Rasulullah, nafsul mu'min muta'alliqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu tergantung, tergadaikan dengan hutangnya. Orang yang meninggal dunia dan masih meninggalkan hutang, maka dia tidak akan bebas kecuali telah hutangnya itu dibayar. Atau setidaknya dilimpahkan kepada keluarganya, kepada warisnya yang bertanggung jawab untuk membayar hutang itu. Inilah 3 jenis kedzaliman yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin kita bahas malam ini adalah 2 di antara 3 tersebut, yang dinamakan dengan dolim, mendolimi orang lain, atau sesama manusia mendolimi orang lain, adalah sebuah kedoliman yang sangat buruk. Oleh karena di dalam kedoliman yang jenis ketiga ini ada beberapa macam, ada beberapa cara orang melakukan dolim. Atau kita sebut ada beberapa bentuk seseorang melakukan kedoliman kepada orang lain. Yang pertama adalah dzulmun bil lisan. Orang bisa berbuat dolim hanya karena lisannya saja. Seperti mencaci maki, menghujat orang lain, ghibah,
namimah, uququl walidain, tidak taat, tidak berbakti kepada orang tua, itu termasuk diantaranya adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang dilakukan dengan mulut seseorang. Oleh karena itu kita harus menjaga diri kita sendiri. Biasanya dalam kedoliman semacam ini lebih cenderung terjadi di rumah tangga kita. Ayah mencaci maki anaknya, anaknya mencaci maki ayahnya, istri mencaci suaminya, suaminya mencaci istrinya, dan sebaliknya, dan seterusnya. Atau di kantor, atau pada tempat kerja. Ini sering terjadi, baik disadari ataupun tidak. Padahal ketika kita menyakiti orang lain, mengucapkan kalimat yang tanpa kita sengaja menyakiti orang lain, itu menjadi dosa, dan itu adalah hutang yang harus kita bayar. Oleh karena itu kata Rasulullah, sababul muslim fusuq, mencaci maki orang muslim itu hukumnya adalah fasik. Wa qitaluhu kufrun, memerangi orang muslim kafir hukumnya. Itu bentuk jenis yang pertama. Yang kedua, yaitu perbuatan dolim yang dilakukan melalui tindakan seperti mencuri, wasop, kemudian korupsi misalnya, mengurangi timbangan, dan membunuh dan lain sebagainya. Ini adalah dosa-dosa kedoliman yang seringkali tanpa sadar kita lakukan itu. Sehingga banyak harta kita yang kadang-kadang tercampur dengan hal yang tidak halal. Bisa jadi syubhat, tercampur hak orang lain. Ini yang harus kita hindari. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang pembunuhan, Allah mengatakan man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dengan sengaja artinya membunuh seorang mukmin karena keimanannya, membunuh pecinta Ahlul Bait karena cintanya kepada Ahlul Bait, maka orang itu balasannya adalah jahannam khalidan fiha. Dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka abadi di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah murka kepadanya dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sekarang kita saksikan kejadian yang sangat luar biasa di tengah-tengah dunia sekarang ini. Mereka mengucapkan Allahu Akbar. Yang dibunuh adalah saudaranya di saat mereka sedang sujud di masjid. Berapa banyak orang yang terbunuh seorang muslim, yang membunuh juga sama-sama muslim. Di saat kita mengadakan acara Asyura semacam ini, di beberapa tempat saudara-saudara kita tiba-tiba diledakkan. Apa dosa mereka? Dosanya satu, karena mereka mencintai Imamul Husain, mereka mencintai Ahlul Bait Rasulullah, dan karena keimanan itulah mereka terbunuh. Orang yang membunuh ini balasannya adalah neraka yang abadi. Itulah kata seperti kata Al-Qur'anul Karim. Pertanyaannya adalah, banyak orang yang berbuat dolim semacam itu. Sepanjang sejarah, mulai sejak manusia dimunculkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sekarang ini. Banyak orang yang berbuat dolim. Baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan dolim itu sesuai dengan tabiat manusia dan fitrahnya ataukah tidak? Kenapa banyak orang berbuat dolim? Dan tak jarang juga mereka menikmati perbuatan itu. Apakah perbuatan dolim ini sesuai dengan karakter manusia? Sesuai dengan tabiat manusia, sesuai dengan fitrah manusia, ataukah tidak? Tentu saja bahwa perbuatan dolim sama sekali bertentangan dengan fitrah manusia. Tabiat manusia, fitrah manusia adalah melawan kedoliman. Tabiat manusia adalah melawan permusuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menerima kedoliman. Bahkan anak kecil sekalipun dia menolak untuk didolimi. Kenapa? Karena penolakan terhadap kedoliman
adalah fitrah dan perbuatan dolim bertentangan dengan fitrah manusia. Misalnya saja, seorang bayi berusia 3 tahun. Salah satu fitrah anak manusia adalah ketika dia bayi umur 3 tahun, dia tidak akan bisa menerima kebohongan dan juga tidak bisa menerima kedoliman. Dia dibohongi, pasti dia menolak. Dia didolimi, pasti dia menolak. Misalnya saja, seorang anak yang masih berusia 3 tahun, ketika melihat ibunya berbohong, dia pasti akan berkata, ibu telah berbohong. Dan ketika ia menyaksikan sang ayah berbohong, dia pasti akan berkata, kenapa bapak ini berbohong? Anak yang berusia 3 tahun, yang kemampuan akalnya belum sempurna, akan tetapi dia sudah bisa memahami bahwa bohong itu tidak baik, bahwa kezaliman itu tidak benar, dan itu bertentangan dengan fitrah manusia. Atau contoh saja misalnya, dan ini seringkali terjadi. Ketika ada tamu mengetuk pintu rumah kita dan barangkali kita masih sedang istirahat atau apapun, kadang kita menyuruh anak kita, coba sampaikan kepada orang yang mengetuk pintu itu, katakan bahwa ayah sedang pergi. Ayah sedang tidak ada di rumah. Pasti sang anak akan mengatakan, ayah berbohong karena ayah ada di rumah. Bagaimana saya harus berkata kepada orang yang ingin bertemu bapak ayah, kemudian saya katakan ayah tidak ada. Ini karakter manusia, ini fitrah manusia. Oleh karena itu, bahwa kedoliman adalah satu tindakan yang sama sekali dengan bertentangan dengan tabiat manusia. Akan tetapi karena faktor-faktor tertentu, yang kemudian orang itu membuat perbuatan dolim. Contoh lagi, seorang anak yang ketika menyaksikan temannya yang masih kecil didolimi orang lain, maka secara otomatis dia akan membantu orang yang didolimi itu. Dia tidak akan berpihak kepada orang yang dolim. Kenapa? Karena pemahaman ini tidak perlu membutuhkan akal. Baik orang tua yang sudah sempurna akalnya, maupun bayi yang belum sempurna akalnya, memahami bahwa kedoliman adalah tidak sesuai dengan akal kita. Bahwa kedoliman tidak sesuai dengan fitrah kita. Bahkan orang-orang yang berbuat dolim sekalipun, orang-orang yang berbuat mungkar sekalipun, ketika mereka melakukan kedoliman, dia juga merasa bersalah, merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah kedoliman. Pasti dia tidak akan bisa tidur. Malamnya dia tidak akan bisa tidur. Di dalam sejarah, Hajjaj bin Yusuf adalah seorang khalifah Bani Umayyah yang dikenal sebagai penjahat, dolim, pembunuh yang sangat luar biasa. Keluar para pecinta Ahlul Bait alaihissalatu wassalam pernah dikumpulkan di Madinatul Munawwarah, di masjidnya Rasulullah. Dikumpulkan dan kemudian dibiarkan kelaparan, dibunuh di masjid. Ketika Hajjaj bin Yusuf ini membunuh seseorang bernama Sa'id ibn Jubair, dia tidak mampu tidur malamnya. Bermalam-malam dia tidak bisa nyenyak tidur. Setiap kali tidur ia terbangun. Setiap kali tidur ia terbangun, terkaget-kaget. Dia masih terbayang bagaimana dia membunuh seseorang yang tidak berdosa bernama Sa'id ibn Jubair. Itu dilakukan, dia benar-benar terpengaruh, sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah dolim. Jadi orang dolim pun memahami apa yang dia lakukan, menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah kedoliman. Saya ingin memberikan sebuah cerita, dan saya tidak ingin menyebutkan di mana. Cerita itu adalah seorang ayah sedang membeli perabotan rumah tangga, kursi yang bagus di ruang tamu. Dia punya anak masih umur 3 tahun, 4 tahun, yang menggambarkan akalnya belum sehat. Dia
yang sangat indah, yang sangat luar biasa itu. Sang anak tiba-tiba datang membawa pisau, kemudian meropek-ropek kursi dan tempat yang harus saja dibeli itu. Yang tadinya terlihat indah menjadi kacau balau. Sang ayah tiba-tiba emosi, marah yang sangat luar biasa. Dia mengambil penggaris untuk memukul tangan anaknya berkali-kali seperti orang gila. Anaknya menangis, menjerit, sampai kemudian memar tangannya itu. Menyimpan darah yang beku di tangannya. Beberapa hari sang anak sakit. Kemudian dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit. Sesuai otopsi, sang dokter mengatakan anak ini tidak bisa disembuhkan kecuali harus dipotong tangannya. Sang ayah menangis, berkata kepada sang dokter, sembuhkan anakku, berapapun akan aku bayar. Dokter mengatakan tidak bisa, harus dipotong. Anak itu pun kemudian dipotong tangannya, dibius hingga tidak sadar, dan kemudian dipotong tangannya. Ketika sang anak itu sadar dan tersiuman dari dia teringat, dia tersadarkan diri, dia hanya berkata kepada sang ayah, wahai ayah, andai saja aku besar nanti, jika aku besar nanti dan aku bisa mendapatkan uang sendiri, kemudian aku membelikan perabotan yang aku rusak itu menjadi sempurna kembali, apakah ayah bisa mengembalikan tanganku yang terpotong ini? Sang ayah meneteskan air matanya, merangkul sang anak, sampai kemudian dalam kisah itu disebutkan sang orang tuanya sakit sedemikian rupa dan kemudian akhirnya meninggal dunia. Kedzaliman yang kecil menyebabkan kehancuran rumah tangga. Ini perlu kita waspadai. Jangan sampai kita ini berbuat dolim pada anak kita. Kadang-kadang berdasarkan pada definisi yang kedua tentang kedzaliman, yaitu menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Seringkali kita ini marah, yang seharusnya tempat itu kita tidak boleh marah. Seringkali kita ini bersabar, yang pada tempat itu sebenarnya kita tidak boleh bersabar. Sebenarnya kadang-kadang kita memaafkan orang yang sebenarnya tidak perlu dimaafkan. Jadi kita telah berbuat dolim. Berbuat dolim pada diri sendiri, sikap kita kadang tidak bijak, dan itu terjadi di dalam rumah tangga seringkali. Seorang ayah harus memarahi anaknya berlebihan, mencaci maki istrinya, sebaliknya istrinya juga demikian. Itulah yang menjadikan kehidupan kemudian tidak dapat diharmonisasikan. Tidak ada keharmonisan dalam kehidupan. Ikhwani rahimakumullah, kita perlu waspada, kita perlu berhati-hati dalam tindakan kita semua. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan orang itu terdorong untuk berbuat dolim? Kalau saja sikap dolim itu bertentangan dengan fitrah manusia, kalau saja anak kecil paham bahwa kedoliman itu bertentangan dengan fitrahnya, dengan tabiatnya, dan manusia seharusnya tidak berbuat dolim. Lalu kenapa orang itu terdorong? Apa yang menyebabkan orang itu berbuat dolim? Ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang perlu kita pahami bersama. Pertama adalah bisa jadi karena tekanan. Tekanan dari masyarakat, tekanan dari keluarga, tekanan dari orang tua, tekanan dari saudara, tekanan dari teman, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menjadikan orang itu untuk berbuat zalim. Tekanan ekonomi yang kemudian membuat dia berbuat curang, berbuat korupsi, mengambil harta rakyat, mengambil harta negara, dan lain sebagainya. Dengan berbagai alasan yang kita juga sendiri tidak pernah tahu. Ini karena apa? Karena bisa jadi karena tekanan. Tekanan orang ketiga. Dalam sebuah rumah tangga ketika ada tekanan dari pihak ketiga, pasti rumah tangga ini akan hancur.
pasti akan hancur. Mertua ikut campur, orang tua ikut campur, rumah tangga ini pasti akan berantakan dan pasti akan bubar. Kenapa? Karena adanya tekanan. Manusia harus hidup merdeka, berpikir dengan kemampuannya, menentukan nasibnya, termasuk dalam menentukan arah keluarga yang ingin dibangunnya. Tidak boleh ada orang lain yang mendoliminya, yang menekan mereka hingga kemudian menjadi rumah tangga yang berantakan. Yang kedua adalah karena dunia, seperti harta, kedudukan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Ini semuanya menyebabkan orang untuk berbuat kezaliman. Melihat gemerlapnya kekuasaan, melihat indahnya harta dan kekayaan, menjadikan mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Bisa merampok orang lain, bisa berbuat korupsi, dan lain sebagainya. Kekuasaan dengan politik mereka bermain untuk menjatuhkan kekuasaan yang lain, mengambil alih kekuasaan yang lain, tanpa disadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kezaliman. Tapi tak jarang orang yang semacam ini disebut sebagai zalim, lebih cenderung dianggap sebagai pahlawan. Ini adalah sebuah kezaliman dari sebuah kezaliman. Kezaliman yang didukung dengan kezaliman. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita semua. Beliau mengatakan, wa kaifa adlimu ahadan li nafsin yusra'u ilal bila kufuluha wa yatulu fi fithra khululuha. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan, mana mungkin aku ini harus mendolimi seseorang untuk kepentingan pribadiku, yang sebentar lagi pribadiku ini akan fana, akan hilang. Apapun yang akan kita dapatkan akan kita tinggalkan, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Yusra'u ilal bila qufuluha. Al-bila yakni maknanya adalah al-fana. Quful artinya rujuk, yakni kita semua akan kembali mati. Meninggalkan semua yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan secara halal kita tinggalkan. Yang kita dapatkan secara haram pun juga kita tinggalkan. Keindahan, popularitas, kehormatan yang dulu kita bangun, kita akan tinggalkan semua, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Wa yatulu fithra au fithara khululuha. Sementara kita akan tinggal di kubur yang sangat lama. Di alam barzah, setiap saat kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di alamul barzah kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tidak tahu apa yang kita tinggalkan itu dimanfaatkan oleh anak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala ataukah di jalan yang melanggar syariatnya Allah. Kita tidak pernah tahu nasib kita nanti. Oleh karena itu, orang yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa waspada dalam melangkahkan kakinya dan waspada ketika dia berbuat dan mengumpulkan bekal untuk hidupnya. Ikhwani rahimakumullah. Beberapa tahun yang lalu, kita ini adalah generasi muda. Kita semua terlihat gagah saat itu. Tapi sekarang ini kita sudah menyaksikan rambut kita sudah memutih. Jenggot kita sudah memutih. Kita menjadi sebuah komunitas yang sudah tua semua. Yang semuanya sudah memutih. Kemana kita akan pergi? Kemana kelompok ini akan pergi? Kemana komunitas ini akan pergi? Tidak ada lain, kita akan pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pergi kemana-mana kecuali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sekarang ini yang meneruskan diri kita adalah generasi kita yang baru. Dan generasi muda kita harus memiliki kemampuan yang tinggi, lebih hebat dari kita sendiri. Generasi muda harus kita didik untuk menjadi yang lebih hebat daripada generasi yang sebelumnya, seperti kita-kita ini. Ikhwani rahimakumullah. Saya teringat kalau kita sekiranya mati,
di antara kita ini mati. Biasanya kalau ada orang meninggal dunia, maka semua tetangga akan bertanya, apa yang ditinggalkan? Berapa banyak warisan yang akan ditinggalkan? Siapa saja anak-anaknya? Berapa kekayaan yang ditinggalkan oleh orang itu ketika meninggal? Ini pertanyaan dunia di saat kita meninggal dunia. Itu adalah pertanyaan orang-orang yang ada di dunia. Tapi ketika malaikat bertanya kepada kita, malaikat itu tidak lagi bertanya tentang berapa hartamu, berapa anakmu, berapa besar warisan yang kau tinggalkan. Tidak. Yang ditanyakan oleh malaikat kepada kita adalah apa yang telah engkau perbuat untuk hidupmu. Apa yang kau dapatkan, amal yang kau bawa, bekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah malaikat yang akan bertanya. Nah, oleh karena itu, kita semua akan berakhir dengan kematian. Di samping kita mencintai Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Baitnya, kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Dan jangan sampai kita kemudian melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Ikhwani rahimakumullah. Ketika kita ini meninggal dunia, apa yang akan dilakukan oleh anak-anak kita? Sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Anak-anak kita akan menangisi kita 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu tidak akan lagi dia menangisi kita. Mereka tidak mungkin menangisi kita sepanjang zaman. 3 hari selesai. Dan itu sudah fitrah manusia. Ketika kapan dia akan mendoakan kita? Dia akan mendoakan kita mulai dari malam pertama hingga malam yang ke-7. Setelah itu selesai. 1 minggu tiap Jumat mungkin datang ke kubur kita kalau ada kesempatan. Tetapi kemudian berlanjut sekian tahun sudah tidak lagi ada yang mengingat kita sama sekali. Mereka tidak akan menangisi kita. Sementara kita akan selalu menangis di hadapan Allah. Kita akan selalu menangis di kubur nanti karena perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu kata Rasulullah, "Adz-dzulmu dzulmatun." Kedzaliman itu adalah kegelapan. Orang yang berbuat zalim terputus sudah cahayanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya, terputus sudah jauh dia dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang menjadikan kita tetap eksis, yang menjadikan kita semangat adalah kecintaan kita kepada Abu Abdillahil Husain alaihi salatu wassalam. Yang membuat kita tetap optimistis karena kita memiliki ikatan dengan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memiliki ikatan dengan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Buktinya yaitu karena kita selalu memberikan peringatan kepada atau memperingati wafatnya Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ikhwani rahimakumullah. Kalau saja kedoliman yang sedikit itu bisa mempengaruhi dan menghancurkan semua tatanan yang ada. Bagaimana dengan orang yang berbuat zalim kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dengan orang yang mendolimi, merampas dan bahkan mengambil hak Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam ziarah kita selalu mengatakan la'anallah man qatalatka. Siapapun yang membunuh Imam Husain dan terlibat dalam pembunuhannya, dia harus dilaknat. Karena itu sama seperti Al-Qur'an, man qatala mu'minan muta'ammidan wa jazaohu jahannam. Orang yang membunuhnya dilaknat. Qatalallah la'anallah man qatalatka. Wala'anallah man dolamatka. Terkutuk orang yang telah mendolimimu wa Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Mendolimi, mengambil haknya, mengambil posisinya, bahkan membunuh orang-orang yang tidak berdosa, berarti berbuat dolim kepada Ahlul Bait Rasulullah. Tidak hanya kepada Imam Husain, seluruh keluarga Imamul Husain
didolimi. Bukan hanya orang yang berbuat dolim yang dikutuk. Tapi orang yang ridho. La'anallah man qatalatka wa la'anallah man zalamatka wa la'ana ummatan sami'at wa radiyat bih. Mendengarkan tentang peristiwa Karbala, mendengarkan tentang peristiwa terbunuhnya Imamul Husain dan Ashabul Husain, dia menunjukkan kegembiraannya. Ini adalah orang yang terkutuk. Oleh karena itu, siapapun di hari Asyura, dia mengerti bahwa itu adalah hari kesedihan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu bahwa di hari itu adalah hari terbunuhnya Imamul Husain, hari kesedihannya Al-Imamul Husain. Lalu kemudian dia bergembira, senang, sengaja melakukan kesenangan. Orang ini tidak akan pernah mencium bau surga sama sekali. Orang ini adalah orang yang tidak memiliki ikatan dengan Nabi. Orang ini pasti dia adalah orang munafik. Karena orang mukmin akan bersedih sebagaimana Rasulullah bersedih. Dia akan senang di hari di mana Rasulullah ikut senang. Itulah karakteristik seorang mukmin, orang yang mencintai Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak jarang orang ini justru sengaja banyak yang menutupi sejarah Al-Imam Al-Husain. Kedoliman terhadap Rasulullah dan Ahlul Baitnya sengaja ditutup-tutupi. Kemaksuman Ahlul Bait Rasulullah sengaja ditutup-tutupi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal musyrikun. Mereka berusaha memadamkan cahaya Allah. Mereka berusaha untuk menghancurkan agama Allah melalui keluarga Nabi. Dibunuh sedemikian rupa. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan cahaya itu kecuali dia akan muncul. Oleh karena itu kita diberi harapan yang sangat besar, yaitu dengan kemunculan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua kelak akan menjadi tentara-tentara dan pasukan Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Ikhwani rahimakumullah. Orang yang berbuat dolim kepada sesama, dosanya sangat besar. Orang yang berbuat dolim pada keluarganya, dosanya sangat besar. Bagaimana dengan orang yang berbuat dolim kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Imamul Husain ketika dia berada di Madinah, kemudian berada di Makkatul Mukarramah, dia telah mendapatkan sekian banyak surat yang isinya mengajak agar Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam pergi ke Kufah. Akan tetapi ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam berada di Makkatul Mukarramah, Imamul Husain menyuruh seseorang untuk membuktikan apakah benar bahwa mereka yang berkirim surat kepada Imam Husain itu ingin kehadiran Al-Imamul Husain ataukah tidak. Muslim bin Aqil adalah orang keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sangat luar biasa, ahli ibadah, dekat dengan Rasulullah dan keluarganya, diperintahkan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam untuk menjadi utusan ke Kufah. Muslim bin Aqil berangkat dari Makkatul Mukarramah pada bulan Dzulhijjah. Kalau tidak salah disebutkan juga pada Rabiul Awal. Sampai kemudian di hari itu ketika Imamul Husain Muslim bin Aqil sampai di Kufah, didampingi dengan dua orang. Dalam perjalanan dua orang itu terbunuh. Muslim bin Aqil sampai ke Kufah di sore hari. Ia kemudian datang ke rumah Sulaiman bin Sard. Kemudian mereka merencanakan apa yang diinginkan untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa yang zalim. Ubaidillah ibn Ziyad adalah gubernur Kufah saat itu. Dia adalah manusia yang sangat kejam.
ketika mendengar bahwa Muslim bin Aqil datang dan tinggal di rumah Sulaiman bin Sa'd, maka semua diberitakan untuk mendekatinya. Muslim kemudian orang-orang yang tadinya berbaiat kepada Imamul Husain, yang tadinya menyatakan kesiapan untuk membela Al-Imamul Husain, mereka diteror, mereka diancam, mereka diiming-imingi dengan kekuasaan dan jabatan. Sampai satu hari Muslim bin Aqil datang ke Masjidil Kufah untuk sholat maghrib. Tiba-tiba yang datang mendampingi Muslim bin Aqil tidak kurang dari 30 orang. Ketika selesai dan ketika Muslim bin Aqil keluar dari Masjidil Kufah, ia menoleh ke kanan dan ke kiri, ternyata dia sendirian. Telah ditinggalkan semua orang-orang yang menyatakan untuk siap membela Imamul Husain. Muslim bin Aqil didolimi. Muslim bin Aqil dikhianati. Lebih besar daripada itu adalah Imamul Husain alaihissalatu wassalam yang diundang ke Kufah kemudian ditinggalkannya. Sebuah kezaliman yang tidak bisa terampuni sama sekali. Dalam riwayat, di hari itu Muslim bin Aqil sholat maghrib. Kemudian selesai sholat maghrib, ternyata tidak satupun orang yang datang mendampinginya. Muslim bin Aqil meninggalkan kota Kufah. Ia pergi menelusuri lorong-lorong, melalui gang-gang kecil, tanpa tujuan yang jelas. Muslim bin Aqil di Kufah bagaikan orang asing. Tidak ada keluarga, tidak ada sahabat. Semua sahabat-sahabatnya telah menghindar, menjauh darinya. Muslim bin Aqil sampai berjalan di satu tempat di sebuah gang kecil, di mana itu yang disebut dengan sebuah tempat. Dia duduk di sebuah rumah yang seorang pemiliknya bernama Tau'ah. Perempuan itu sedang menunggu anaknya di depan pintu. Muslim bin Aqil duduk di depan pintu itu. Lalu Muslim bin Aqil berkata, berikan aku setetes air, segelas air untuk minum. Perempuan itu bertanya, wahai fulan, dari manakah engkau datang? Muslim bin Aqil menceritakan bahwa dirinya adalah utusan Al-Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Perempuan itu datang ke dalam rumah mengambil air dan diberikan kepada Muslim bin Aqil. Malam itu Muslim bin Aqil tidur di rumah tersebut. Namun ketika pagi tiba-tiba terdengar suara kaki kuda yang telah mendatangi rumah tersebut. Teriakan kuda-kuda itu membangkitkan Muslim bin Aqil dari tidurnya. Ia bangkit dari tidurnya sambil membawa pedang terhunus. Kemudian ia keluar. Ternyata pasukan Ubaidillah bin Ziyad telah mengepung rumah tersebut. Terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Muslim bin Aqil kemudian memerang. Banyak yang terbunuh di antara mereka. Muslim bin Aqil dikeroyok dari berbagai tempat, dari berbagai arah. Ada yang melempari batu, ada yang mengarahkan panahnya ke tubuh Muslim bin Aqil hingga tubuhnya terjatuh. Ia duduk di sebelah rumahnya sang wanita tersebut. Tiba-tiba seseorang datang dari belakang dan menusuk punggung Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil pun terjatuh sungkur. Saat itu Muslim bin Aqil dijadikan tawanan, dibawa ke Ubaidillah bin Ziyad. Matanya menetes, menangis tanpa bisa menahan rasa sedih. Saat itulah ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Muslim bin Aqil dihadapkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Ibnu Ziyad marah kepadanya dan memerintahkan salah satu pasukannya untuk membawa Muslim bin Aqil ke atas gedung, ke atas istana, dan diperintahkan untuk memenggal kepadanya. Muslim bin Aqil dibawa dalam keadaan tangan terborgol.
dibawa ke atap gedung. Kemudian di atas gedung itulah Muslim bin Aqil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir dan berkata, ya Allah, hukumilah antara kami dan kaum-kaum yang telah menghinakan kami dan menzalimi kami. Lalu Muslim menghadap ke arah Madinah sambil mengucap, Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Muslim bin Aqil dibawa ke atap rumah, ke atap gedung. Kemudian manusia yang terkutuk itu membawa Muslim bin Aqil dan dipenggal kepalanya di atas gedung. Kemudian tubuhnya dilempar dari atas gedung itu ke bawah. Dan kemudian mereka beramai-ramai memukuli Muslim bin Aqil yang tanpa bernyawa itu. Di dalam riwayat disebutkan, mereka tidak hanya cukup untuk membunuh Muslim bin Aqil. Mereka ada yang mengikat kakinya dan tangannya. Kemudian diseret ke pasar-pasar, dijadikan pertunjukan dan pertontonan. Ketika Muslim bin Aqil terbunuh, dan berita itu sampai kepada Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Imam Al-Husain mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Imam Al-Husain menangis sambil berkata, rahimakallah ya Muslim. Semoga Allah merahmati kamu. Engkau telah melaksanakan tugasmu dengan penuh setia. Para wanita yang mendengar bahwa Muslim terbunuh, maka semuanya menangis. Mereka berteriak memanggil nama wa muslimah, wa muslimah. Dalam riwayat, Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam memanggil anak wanita yang namanya Hamidah. Ia adalah putri Muslim bin Aqil. Imam Al-Husain memanggil Hamidah, ya Hamidah, aku. Bayi itu kemudian dicium oleh Imam Al-Husain dan didudukkan di depan Imam Al-Husain, di pangkuan Imam Al-Husain. Dipegang kepalanya seperti memegang kepala anak yatim. Kepalanya diusap-usap oleh Al-Imam Al-Husain. Hamidah berkata, wahai pamanku, aku tidak pernah melihatmu memperlakukan aku seperti ini, seperti hari ini. Apa yang sedang terjadi, wahai pamanku Al-Husain? Hamidah berkata, jangan-jangan ayahku telah terbunuh, wahai Imam Al-Husain. Imam Al-Husain berkata, Bunayya, ana abuk wa banati ikhwatuk. Akulah ayahmu sekarang ini. Dan anak-anak perempuanku adalah saudaramu. Humaidah berteriak, menangis, menjerit, wah abata, wah muslimah. Dia tahu bahwa ayahnya telah meninggal dunia di tempat yang amat jauh. Dan kini ia menjadi seorang anak yatim. Dan belum lagi apabila nanti sampai di padang Karbala, maka saudara-saudaranya juga akan terbunuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'.
Allahumma inna nas'aluka biismikal a'zami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, berikan kesembuhan saudara-saudara kita yang kini sedang sakit. Berikan limpahan rizki dan pahala kepada mereka semua yang menghadiri majelis-majelis ajak semacam ini dimanapun mereka berada. Ya Allah, catatlah kebaikan mereka. Dan catatlah setiap langkah yang dilangkahkan dari rumah mereka sebagai pahala untuk menyelamatkan diri mereka dari api neraka-Mu, ya Allah. Ya Aba Abdillahil Husain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul fatihah qabla